Nanti, di slide 10 kita akan praktek ya, sampai slide 10 kita akan praktek dulu, baru setelah praktek kita lanjutkan ke materi yang baru. Jadi, ini sebenarnya dalam satu slide ini ada 2 materi yang berbeda, gitu ya. Jadi ini total ada 21 slide dengan materi yang berbeda. Jadi, slide pertama sampai slide 10 itu melanjutkan materi di pertemuan minggu yang lalu ya. Nanti, oke udah terdengar ya. Nanti setelah slide 10 kita praktek dulu sebentar, sambil nunggu kalian silahkan aktifkan, aplikasi Cisco Packet Tracer-nya lagi ya. Jadi setelah slide 10 kita akan praktek bahas slide 11 sampai selesai. Oke, kita mulai materi kuliah komunikasi data pertemuan ke-6 ya hari ini. Di sini, apa saja yang akan dibahas di pertemuan 6 ini? Di sini kita akan membahas tentang frekuensi, definisi dari frekuensi, judul materinya transmisi komunikasi data dan teknik komunikasi data ya. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas tentang transmisi komunikasi data. Isinya apa aja yang kita bahas? Yang pertama kita akan bahas tentang definisi frekuensi. Kemudian kita akan bahas tentang penyebaran spektrum frekuensi. Kemudian ini di slide 11 sampai slide terakhir itu ini materi yang 4 ini, definisi komunikasi serial, kemudian jenis-jenis komunikasi serial, sama ini ada interfacing ya, ini kurang interfacing, kurang huruf F di sini, interfacing. Terus kemudian terakhir akan dibahas tentang contoh-contoh komunikasi serial. Kita mulai untuk pembahasan yang pertama, seperti yang sudah dibahas minggu yang lalu, ini kita menyambung materi pertemuan minggu yang lalu, di mana membahas tentang media transmisi menggunakan kabel ya, seperti yang sudah kita ketahui, jenis-jenis kabel jaringan yang biasa digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer, ada kabel twisted pair. Twisted pair ini di breakdown lagi menjadi 2, yaitu UTP, unsealed twisted pair, dan STP, sealed twisted pair, seperti yang terlihat di gambar ya, seperti ini. Kemudian ada lagi kabel koaksial, kemudian ada lagi kabel fiber optik. Oke, jadi ini adalah jenis-jenis kabel yang biasa digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer, gitu ya. Kemudian selain media transmisi kabel, kita juga sudah membahas media transmisi yang menggunakan nirkabel atau non-kabel, yaitu media transmisi wireless ya. Di sini kita juga sudah bahas media transmisi wireless ini menggunakan apa? Transmisi datanya menggunakan sinar inframerah atau gelombang radio untuk menghantarkan datanya. Di sini juga kita sudah bahas kemarin keuntungan dan kerugian atau kelebihan dan kekurangan dari media transmisi wireless itu sendiri ya. Ini perangkat wireless yang bisa digunakan. Nah, oke, di sini akan dibahas lebih detail lagi tentang penggunaan gelombang radio untuk menghantarkan data dari media transmisi wireless itu sendiri ya. Oke, kita bahas dulu gelombang radio. Gelombang radio ini adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi paling rendah. Frekuensi itu sendiri adalah banyaknya siklus gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Frekuensi memiliki satuan dan satuan frekuensi itu sendiri adalah hertz. Ya. Oke, masih membahas tentang frekuensi, tadi disebutkan satuan dari frekuensi adalah hertz. Ternyata satuan frekuensi hertz ini diambil dari si penemunya ya. Si penemu frekuensi ini ternyata bernama Heinrich Rudolf Hertz. Beliau adalah fisikawan Jerman yang menemukan pengiriman energi listrik dari 2 titik atau 2 poin tanpa kabel, nirkabel. Jadi ini si penemunya ya dari frekuensi itu sendiri. Satuan frekuensi hertz di sini dimulai dari 1 hertz per detik ya, hertznya itu per detik, kemudian 1 kilohertz 1000 per detik,
Kemudian 1 megahertz ini 1 juta per detik, kemudian 1 gigahertz ini 1 miliar ya, 1 miliar per detik gitu kecepatan transfer datanya. Oke, untuk frekuensi sendiri di mana di sini satuannya 1 detik itu sama dengan 1 hertz. Di sini ya ada contoh dari bukan implementasi ya, gambaran dari frekuensi itu sendiri. 1 detik sama dengan 1 gelombang per detik. Jadi seperti ini nih kecepatannya. Nah, yang di bawahnya banyaknya jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Ini disebut dengan frekuensi. Gitu ya. Ini 1 gelombang radio ini 1 detik kalau dia diulang berkali-kali atau berjalan berkali-kali menjadi sebuah frekuensi seperti ini. Ini siklus gelombang radio per detik ya, 1 detik itu 1 hertz. Kalau dia terjadi berulang-ulang kali, jadi ini disebut dengan frekuensi. Jadi frekuensi adalah banyaknya jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Seperti ini. Satuannya detik gitu ya. Jadi kalau terjadinya 1000 kali per detik itu berarti satuannya 1 kilo. Kalau terjadinya 1 juta per detik berarti itu satuannya 1 megahertz. Seperti itu. Frekuensi. Semakin rendah frekuensi, gelombangnya semakin panjang. Jadi ukuran ininya ya, lebar gitu ya. Lebar gelombangnya semakin panjang gitu. Semakin tinggi frekuensi, maka gelombangnya semakin pendek. Jadi jarak dari kiri ke kanannya semakin pendek. Kalau ini kan lebar dari kiri ke kanannya. Nah, contoh penerapan satuan hertz ini bisa kita jumpai di perangkat-perangkat wireless ya, seperti access point, router yang sudah ada include access point-nya, seperti itu. Ini kalau kalian bisa lihat, ini ada contoh perangkat yang memang kecepatannya 2,4 gigahertz gitu ya. Berarti kita bisa lihat di sini satuannya 2,4 gigahertz itu sama dengan 2,4 dikali dengan 1 miliar ya, kalau 0,9 1 miliar. Berarti kecepatan si perangkat ini yaitu 2,4 miliar hertz per detik untuk menghantarkan datanya. Seperti itu. Kemudian di sini ada penyebaran spektrum frekuensi. Di sini ini udah ada standarnya yang sudah ditentukan menjadi ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Yang LF low frequency ini range-nya 30 kHz sampai dengan 300 kHz. Ini biasa digunakan untuk penggunaan radio gelombang panjang dan komunikasi melalui jarak jauh. Kemudian ada lagi yang medium frekuensi, ini jaraknya lebar frekuensinya 3000 kHz sampai 3 MHz. Biasa digunakan untuk gelombang medium lokal dan radio jarak jauh. Kemudian ada lagi yang high frekuensi, lebar frekuensinya 3 MHz sampai dengan 30 MHz. Ini biasa digunakan untuk radio gelombang pendek dan komunikasi, radio amatir, dan CB. CB apa ya? Kemudian ada lagi yang keempat, ada very high frekuensi, lebar frekuensinya 30 MHz sampai 300 MHz. Ini biasa digunakan untuk frekuensi radio FM, terus di kepolisian dan pelayanan-pelayanan darurat lainnya. Kemudian ada ultra high frekuensi, lebar frekuensinya 300 MHz sampai dengan 3 GHz. Ini untuk penggunaan siaran televisi. Kemudian ada lagi yang terakhir itu super high frekuensi. Ini bisa di atas 3 GHz ya. Ini biasa digunakan untuk frekuensi radar, komunikasi satelit, telepon, dan saluran televisi lainnya. Jadi ini adalah contoh penyebaran spektrum frekuensi yang sudah distandarkan saat ini gitu ya. Kan untuk penggunaan frekuensi radio pun nggak bisa sembarangan gitu ya. Kalau khususnya untuk yang radio itu kan kalau kita pasang sendiri bisa mengganggu gitu ya. Nah, di sini udah slide 10 ya, udah di slide 10.
kita sudah membahas tentang media transmisi wireless, menggunakan apa untuk menghantarkan datanya gitu ya. Jadi si wireless ini menghantarkan datanya menggunakan sinar inframerah atau gelombang radio, di mana dalam gelombang radio tersebut terdapat frekuensi yang satuannya menggunakan hertz gitu. Ini aja sih pengetahuan aja bagaimana si wireless itu menghantarkan datanya seperti itu. Oke, ini udah sampai di slide 10. Setelah ini kita akan praktek dulu. Praktek masih proses penghantaran data ya, di mana sekarang kita akan mulai praktek menggunakan wireless gitu. Ahmad ganti foto profil ya, Mat ya. Oke. Kita mau buat simulasi jaringan lagi, tapi kalau kemarin kita masih pakai kabel dan wireless, sekarang kita mau praktek proses komunikasi data dari wireless ke wireless dengan segmen IP yang berbeda, segmen network yang berbeda. Jadi silahkan diaktifkan aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya. Sudah diaktifkan Cisco Packet Tracer-nya? Seperti yang kalian lihat di layar. Oke. Kalau di minggu lalu kita menggunakan wireless router. Routernya sudah include ada perangkat wireless-nya ya. Nah, di minggu ini kita akan coba menggunakan router biasa yang belum ada wireless-nya. Jadi untuk wireless-nya kita gunakan access point. Ini ya, seperti ini. Jadi ibaratnya yang sebelah kiri ini jaringan yang ada di lantai 1. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini jaringan yang ada di lantai 2. Gitu ya. Jadi dengan SSID yang berbeda, nantinya si klien-klien yang terhubung di lantai 1 ataupun di lantai 2 bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Tuh. Siap ya? Kita buat baru. Oke, di sini Ibu akan praktekkan. Pertama kita gunakan router. Routernya yang tanpa wireless ya. Jadi kalian bisa pilih di sini di bagian router, pilih yang tipe 1841. Sini. Setelah itu karena ini routernya tidak include wireless, kita bisa gunakan access point. Yang ini ya, di wireless device kita gunakan access point 1, 2. Jadi ini untuk access point, misalkan ini ITTS lantai 1. Kemudian ini access point yang ada di ITTS lantai 2. Oke. Nah, untuk menghubungkan router dengan access point ini kita menggunakan kabel cross. Ya, karena dianggapnya ini jenis perangkat yang sama. Untuk menghubungkan router ke access point lantai 1 kita menggunakan interface fast Ethernet 0/0 ya. Di port 0, sedang 2 kita gunakan interface fast Ethernet 0/1. Oke. Setelah itu kita setting SSID-nya terlebih dahulu ya di access point lantai 1. Kita setting SSID-nya di bagian config port 1 ya. Di bagian port 1
ini SSID-nya kita kasih nama ITTS lantai 1, misalkan ya, seperti itu. Password-nya menggunakan WPA2PSK 1234568. Oke. Nah, untuk yang sebelah kanannya, kita buat juga SSID-nya di port 1. Port statusnya on, SSID-nya misalkan ITTS lantai 2. Password-nya 8765431. Oke, seperti ini. Maaf Ibu bertanya Bu, kabel yang dimasukin ke routernya itu auxiliary atau konsol ya Bu ya? Yang mana nih? Nah itu Pas maksudnya kabel. Ethernet, pas Ethernet 0/0, Mat. Oh ya baik Ibu. Yang ke Makasih. lantai 1 yang 0/0, yang ke lantai 2 0/1. Ya baik Ibu. Ya, interface-nya yang itu. Oke, setelah kita setting access point-nya, kemudian kita siapkan untuk kliennya ya. Kliennya sini kita akan gunakan laptop. Ada 4 laptop yang mana nanti terhubung ke masing-masing access point. Cara ngubunginnya bisa ya, cara ngubungkan laptop ke si access point ini sama seperti yang minggu lalu. Jadi kita klik laptopnya terlebih dahulu. Kita ke fisikalnya dulu ya. Jadi kita matikan dulu laptopnya, kita ubah adapternya menggunakan wireless, kita hidupkan lagi, kemudian ke desktop, ke PC wireless, kita pilih connect, sampai muncul SSID yang tersedia. Nah, di sini ada 2 SSID, ada lantai 1, ada lantai 2. Jadi kalau harus disesuaikan ya, yang sebelah sini connect-nya ke lantai 1, password-nya 123456678, connect, kita cek sudah connect. Nah, ini setelah kalau kita lihat di sini dia sudah terhubung ke access point lantai 1, tapi kita cek apakah sudah mendapatkan IP ya, IP address-nya. Karena kalau dia nggak ada IP address, nggak bisa terhubung gitu. Di sini kalau kita buat static, kita harus memasukkan IP address secara manual. Sedangkan kalau kita setting di HCP, ini statusnya masih requesting IP address. Fail, karena memang belum disetting. Nantinya siapa yang bisa memberikan IP address otomatis ini gitu. Bukan si access point ya, tapi kita akan setting yang memberikan IP address untuk si klien-klien ini adalah si routernya ya. Nanti untuk routernya kita setting. Sementara hubungin, iya routernya betul. Sementara kita hubungkan dulu aja ke masing-masing access point. Oke, lakukan hal yang sama untuk menghubungkan tiap-tiap laptop ke access point. Masih lantai 1. Oke, sudah connect. Oke. Nah, ini seperti di contoh ya, di perangkat access point yang digunakan pada simulasi ini berarti dia punya kecepatan 2,4 GHz ya, berarti frekuensinya berarti berapa tadi? 2,4 miliar hertz. Berarti sudah lumayan cepat ya untuk menghantarkan datanya gitu. Memang rata-rata access point ini punya kecepatannya seperti ini, 2,4 GHz.
Belum. Di sini kita lihat, eee, si klien ini, si laptop ini belum punya IP address ya. Seperti yang terlihat pun di sini koneksinya masih merah, masih belum terhubung. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Di sini kita akan mengkonfigurasi si routernya ya. Di sini Ibu udah siapkan sinteksnya. Di sini kita akan mengkonfigurasi routernya menggunakan CLI. Ya, terlihat sinteksnya di sini ya. Jadi sinteks ini akan digunakan untuk mengkonfigurasi router, di mana di router yang kita gunakan ada dua interface. Interface yang pertama atau interface itu ini ya, LAN card ya. LAN card pertama menghubungkan router dengan access point yang ada di lantai 1. Sedangkan interface yang kedua, interface 0/1, LAN card yang kedua ini ya digunakan untuk menghubungkan router dengan akses point di lantai 2. Oke, script yang di baris pertama ini untuk mengaktifkan DHCP pool ya. Jadinya nanti si klien ini akan mendapatkan IP secara otomatis gitu. Script yang di baris ini digunakan untuk menentukan IP network dan subnet mask dari DHCP pool yang ada di lantai 1 ini. Di sini ditentukan networknya 192.168.1.0. Ini subnet mask-nya. Terus default routernya ini adalah alamat IP si routernya itu sendiri yang interface 0/0. DNS serversnya juga sama. Kemudian baris ini IP DHCP excluded address 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.5 ini di-exclude. Jadi si klien ini nantinya tidak akan dapat IP yang range-nya dari 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.5. Berarti karena ini kan sudah digunakan oleh router ya. Jadi si klien yang terhubung nantinya akan dapat IP mulai dari 6 dan seterusnya dengan segmen 1 network-nya. Itu. Ini diketik secara manual menggunakan CLI nantinya. Sudah bisa mulai konfigurasinya? Kita klik router, terus kita oke. Sebelum kita ketik sinteksnya menggunakan CLI, kita ke bagian config terlebih dahulu. Kita akan memberikan IP address-nya dulu. Kita klik yang interface 0/0. Kita klik interface Ethernet 0/0 di sini ya. Di port statusnya kita checklist, kita on-kan, kita aktifkan. Kemudian di bagian IP address tadi IP-nya berapa? 192.168.1.1 ya. Jadi ini IP address untuk interface 0/0 yang menghubungkan ke akses point lantai 1. Subnet mask-nya diklik aja nanti muncul otomatis. Jadi kita kasih IP statik dulu nih untuk si routernya. Nantinya si router akan memberikan IP address secara otomatis ke klien-kliennya. Sudah ya? Untuk pas Ethernet 0/0, IP-nya 192.168.1.1. Sedangkan untuk interface 0/1, kita checklist lagi, IP-nya kita bedakan 192.168.2.1 gitu. Jadi ini berbeda segmen nih. Jadi fast Ethernet atau interface 0/1 ini yang menghubungkan dengan access point yang ada di lantai 2. Sudah? Oke. Setelah itu, ini kan interface dengan dua IP address yang berbeda. Kalau kita tidak
Ini kan artinya nanti si laptop yang sebelah kiri bisa saling berkomunikasi dengan laptop sebelahnya yang masih di lantai 1, dan laptop yang ada di lantai 2 juga bisa berkomunikasi dengan laptop yang ada di lantai 2. Ini kan dua dua akses point yang lokasinya berbeda, IP address-nya pun berbeda. Tapi apakah bisa terhubung gitu? Misalkan dari laptop yang ada di lantai 2 mau menghubungi atau mengirim data ke laptop yang ada di lantai 1 menggunakan jaringan lokal gitu ya. Misalkan mau ngeprint, si laptop 1 mau ngeprint ke printer yang ada di lantai 2, bisa enggak? Bisa. Syaratnya harus di-routing terlebih dahulu agar dua interface yang memiliki IP address yang berbeda ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain gitu. Caranya gimana? Caranya kita gunakan routing RIP di sini. Ada di bagian routing RIP. Di sini kalian tinggal masukkan alamat network yang berbeda itu tadi. Network yang pertama IP-nya 192.168.1. Ya kan? Ini network yang pertama, akhirannya 0. Ini network interface 0/0 ya, kita masukkan, kita add. Kemudian kita masukkan lagi alamat IP network interface 0/1, 192.168.2.0. Masukkan lagi. Jadi di routing ini sudah ada dua network IP yang berbeda. Kalau kita sudah masukkan ke sini, berarti dia sudah ibaratnya udah saling terkalibrasi gitu ya. Yang awalnya dua network yang berbeda tidak bisa berkomunikasi, setelah di routing, dua network ini sudah bisa saling berkomunikasi satu sama lain gitu. Nah, ini baru proses routingnya aja, belum proses memberikan IP address secara otomatis gitu ya. Sudah mulai? Nah, untuk yang pertama kita klik yang interface 0/0 dulu di sini. Terus klik CLI. Klik CLI ini kita bisa mengetikkan sinteksnya di sini. Jadi kalian bisa mulai ketik sinteksnya ya, seperti ini. Di sini ketiknya. Dari sini ya. Jadi kalau kalau pakai cara yang tadi Ibu bilang di router, di config ini kalian klik yang fast Ethernet 0/0 nih. Langsung klik CLI, berarti ngetiknya langsung dari sini nih. Ininya nggak usah. Langsung dari sini, IP DHCP pool. Diketik IP DHCP pool untuk lantai 1 dulu ya. Lantai 1, enter, terus ketik network. Networknya yang lantai 1, 192.168.0, 1.0, subnetnya 255.255.0. Enter, ketik lagi default min router. Ini adalah alamat IP si interface 0/0 itu tadi ya. DNS-nya juga sama, DNS min server 192.168.0.1. IP DHCP excluded min address 192.168.1.1. Jadi ini dikecualikan ya, IP dengan range 192.168.1.1 sampai 1.5 ini dikecualikan agar tidak dapat dipakai oleh si klien. Enter, exit. Oke. Ini script untuk mengaktifkan DHCP server untuk interface 0/0. Sekarang yang kedua, interface 0/1, kita balik lagi ke config, kita pilih yang interface 0/1, kemudian klik CLI lagi, ketik lagi sama dari sini, dari IP ya, dari IP.
192.168.2.1. Enter, terus IP DHCP excluded min address 192.168.2.1 sampai dengan 192.168. Exit. Gimana? Sudah diketik semua sintaksnya? Kalau udah nih, kalau udah misalkan udah kita close, tinggal kita cek aja apakah si laptop ini sudah mendapatkan IP secara otomatis dari router. Kita bisa cek dengan cara seperti ini, kita klik laptop yang pertama di desktop dulu, baru kita ubah lagi ke DHCP. Nah, di sini seperti yang kita lihat dapat IP-nya mulai dari 6 ya. Karena kenapa nggak dari 2? Karena tadi kita sudah excluded, kita kecualikan gitu. Jadi 1 sampai 5 itu nggak boleh dipakai sama klien. Subnet mesh-nya, gateway-nya si interface 0/0 dari router ya. Seperti ini sudah berhasil dapat IP. Kita cek laptop yang lain. Kita ubah dulu ke static. Kita refresh ibaratnya kita baru ke DHCP-in lagi. Oke, udah dapat IP, network-nya benar 1 ya. Untuk laptop yang di lantai 2 juga sama. Kita ubah ke static dulu, kemudian kita ubah lagi ke DHCP. Oke, sudah dapat IP dengan network-nya 2.1 ya. Oke, kita ubah yang satu lagi. Kita ubah dulu seperti ini. Oke, sudah dapat IP semua. Kemudian setelah itu kita cek koneksinya dari lantai 1 ke lantai 1. Oke, dari lantai tadi lantai 2 ke lantai 2, ini lantai 1 ke lantai 1 juga sukses. Nah, kita coba apakah dari lantai 1 bisa menghantarkan data ke lantai 2. Nah, ini biasanya agak lama ya. Nunggu dulu agak lama diproses. Awal-awal memang fail, tapi setelah dicoba lagi berhasil. Gitu ya. Kita cek dari sini ke sini. Sukses dari sini ke sini. Nah, ini biasanya agak lama, bukan gagal, dicoba lagi aja. Nah, sudah sukses. Dari sini ke sini juga. Oke, sudah sukses seperti ini. Gimana? Ada yang sudah berhasil? Ini sintaksnya ya. Yang sudah, ini skripnya Ibu copy ya. Copy ke chat boleh. Skripnya sudah Ibu copy ke chat. Kalau males ketik kan bisa langsung di copy paste aja sih di CLI-nya. Kan misalkan kalian copy nih dari notepad, copy aja dari baris pertama sampai baris terakhir di copy misalkan, terus buka CLI
CLI di sini tinggal paste, tinggal tekan tombol paste aja, nanti dia ke copy otomatis, tinggal langsung di enter. Oke, gimana yang lain? Yosafat, Solah, Putri, Iqbal, Ahmad, silahkan di-share screen yang sudah selesai simulasinya. Ini simulasi komunikasi data menggunakan media transmisi wireless ya, di mana wireless ini menghantarkan datanya menggunakan gelombang radio. Di dalam gelombang radio terdapat frekuensi. Jadi gelombang-gelombang radio juga sudah diatur ya untuk frekuensi-frekuensinya harus sesuai dengan penggunaannya, misalkan televisi, wireless. Ayo silahkan yang udah selesai boleh di-share screen. Gimana? Ada kesulitan? Wah, Putri, api pemulu ya, Put. Coba di troubleshooting sama kayak kemarin caranya, Put. Di IP-nya dikestatikin dulu, baru ke DHCP-in. Uji cobanya kayak tadi ya, di tes IP. Pertama lihat dulu IP-nya udah dapet DHCP atau belum. Kalau kemarin yang wireless router, kita interface-nya menggunakan GUI ya, Graphical User Interface. Kita bisa setting DHCP-nya secara otomatis gitu ya. Kita bisa setting menggunakan GUI. Kalau yang ini kita bisa menggunakan CLI gitu, tinggal diketik sintaksnya. Karena kan ada beberapa orang yang cenderung lebih gampang nih pakai GUI, tapi kadang ada orang juga yang cenderung lebih gampang pakai sinteks gitu, pakai CLI untuk mengkonfigurasi perangkat-perangkat jaringan komputer. Ayo yang udah selesai boleh di-share screen. Minggu ini perkuliahan terakhir ya sebelum libur gitu ya. Minggu depan sudah tidak ada perkuliahan lagi, libur Lebaran. Kita mulai masuk lagi tanggal bulan Mei ya kalau nggak salah. Waktu itu Ibu udah pernah share ya. Jadi minggu ini minggu terakhir perkuliahan, minggu depan libur sampai tanggal 2 Mei ya. Tanggal 2 Mei itu masih libur. Berarti kita masuk lagi ketemu Ibu lagi berarti tanggal 4 ya. Tanggal 4 Mei hari Kamis. Mata kuliah teknik basis data. Gimana, ada yang sudah? Boleh di-share screen? Buat absen, ayo. Ibu belum buka absennya.
Belum ada yang mau share? Jo Salvat sudah? Oke, silahkan Solah. Jo Salvat belum? Hmm, cek IP-nya juga dulu. Ya, lantai satu, yang lantai satu, mhm. Nggak kelihatan ya Solah ya di Ibu? Share screen, heeh, share screen, Solah. Iqbal add apa, Bal? Cara add tadi gimana ya? Nge-add apa, Bal? Coba Solah tunjukin IP-nya. Oke, oke. Sekarang yang lantai 2. Yang lantai 2. Mhm. Oke, coba lakukan pengiriman data coba. Dari lantai satu ke lantai 2. Oh, fail. Coba lagi. Oke, udah sukses ya. Oke, terima kasih Solah. Cukup, udah absen. Ayo, yang lain gimana nih? Jadi Solah sudah berhasil. Add IP. Oh, di routernya ya Iqbal. Sebentar, Ibu share. Ini ya, di routernya nih Iqbal, di routernya di bagian config, kamu ke routing RIP. Di routing RIP ini yang di add, ini adalah IP network. IP network dari masing-masing IP yang di interface 0/0 dan 0/1. Yang 0/1 kan 0/0 kan IP-nya 192.168.1.0. Diketik aja di sini IP-nya terus di add. Terus masukin lagi IP network yang kedua yang interface 0/1 192.168.2.0 tinggal di add gitu. Oke. Ayo, yang lain, Jo.
Josafat, Putri, Ahmad. Ahmad udah nggak masalah ya, Mat? Cisco Packet Research-nya yang Ibu kasih itu udah bisa ya? Oh, saat ini lancar, Bu, alhamdulillah. Pakai yang dari Ibu, apa bukan? Yang pakai yang dari Ibu, yang dikirim Ibu. Oh ya, oke. Hmm. Kayaknya nggak keburu ya kalau Ibu menyampaikan materi yang dari slide 11 nih, 11 sampai 20 ini, waktu kan tinggal 15 menit lagi. Mau disampaikan ya sambil nunggu kalian ya? Bagaimana nih? Sambil nunggu sampaikan saja, Bu. Sampaikan saja ya? Oke dah. Oke, tapi nanti terakhir harus di ini ya, kasih tahu ke Ibu ya. Oke, sambil nunggu, daripada nunggunya kelamaan bengang-bengong ya, Ibu akan melanjutkan materi yang ada di pertemuan 6 minggu ini. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana prinsip kerja dari media transmisi wireless, cara kerjanya seperti apa, menghantarkan datanya menggunakan apa, kita tadi sudah bahas, kita sudah praktekkan, tinggal nunggu hasil prakteknya ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teknik komunikasi data. Ya, teknik komunikasi data adalah cara atau teknik yang bisa digunakan untuk melakukan transmisi data antara satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Transmisi data yang digunakan merupakan transmisi data biner yang melewati suatu koneksi. Ini itu bisa link, perantara, atau media serial ataupun paralel. Bagaimana mengirimkan data menggunakan media transmisi wireless dan non-wireless, kabel dan nirkabel. Nah, di sini sekarang kita pembahasannya mentransmisikan data dalam satu ruang lingkup sistem komputer yang sama. Artinya, di sini akan kita bahas pengiriman data atau pentransmisian data dari terminal ke terminal. Misalkan dari terminal input ke terminal proses. Begitupun sebaliknya dari terminal ruang lingkupnya cakupannya lebih kecil nih areanya. Kalau sebelumnya kita membahas cakupan yang lebih luas antara satu komputer dengan komputer yang lain dengan jarak yang jauh gitu ya, menggunakan kabel dan nirkabel untuk mengantarkan data. Nah, di sini kita membahas tentang pentransmisian data dalam ruang lingkup sistem komputer yang lebih kecil skalanya. Contoh dari perangkat input ke perangkat proses itu mentransmisikan datanya menggunakan seperti apa. Kemudian setelah itu dari si perangkat proses mentransmisikan datanya ke perangkat output tuh menggunakan koneksi apa gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas saat ini. Jadi transmisi data yang dikirim dari perangkat input ke perangkat proses maupun dari perangkat proses ke perangkat output itu koneksinya menggunakan apa gitu ya. Jadi di sini akan kita bahas teknik komunikasi data yang dilakukan ada dua cara. Yang pertama serial dan yang kedua paralel gitu ya. Paralel itu sendiri adalah proses komunikasi data yang mengirimkan beberapa bit data dikirim bersamaan dalam satu waktu per clock satuannya. Kalau tadi frekuensi kan per detik, kalau yang paralel ini bit data dikirim bersamaan dalam satu waktu atau satuannya per clock.
Sedangkan kalau yang koneksi serial ini satu bit data dalam satu waktu per bit. Jadi kalau paralel ini datanya dikirimkan secara bersamaan. Bilangan biner itu kan dikirim secara bersamaan dalam satu satuan waktu. Sedangkan kalau yang serial ini satu bit dalam satu waktu. Nah, di sini transmisi data ya tadi, pengiriman data dari terminal input ke proses, dari proses ke output, itu koneksinya menggunakan apa? Jadi ada dua transmisi data, yang pertama paralel, yang kedua serial. Nanti serial ini di breakdown lagi. Kita bahas yang transmisi paralel dulu ya. Jadi N ini jumlah data ya, jumlah data, bit data disusun dalam satu grup, kemudian ditransmisikan dalam satu waktu. Jadi untuk transmisi paralel ini sifatnya meniru komunikasi manusia. Manusia itu kan mengirim data per kata, bukan per huruf gitu ya. Konsep atau mekanismenya N wire untuk N data, jadi satu kabel untuk satu data. Keunggulannya lebih cepat gitu ya, karena datanya dikirim secara bersamaan gitu, nggak satu persatu. Kekurangannya dari segi biaya, karena kabelnya lebih banyak, biayanya juga lebih banyak, lebih besar gitu. Kemudian untuk transmisi paralel ini kekurangannya dibatasi hanya untuk transmisi jarak dekat, yaitu tadi dari perangkat input ke output, perangkat input ke proses, proses ke output. Contoh penggunaan transmisi paralel yang populer ini kabel VGA. Kalau kalian lihat kabel VGA yang mengkoneksikan dari laptop atau komputer ke proyektor atau ke monitor, itu kan portnya banyak ya, portnya banyak gitu. Terus ada lagi kalau zaman dulu itu MOS itu masih paralel portnya itu. Nggak sekarang kan, kalau MOS zaman sekarang kan pakai USB ya. Kalau MOS zaman dulu tuh masih paralel. Colokannya banyak tuh di portnya itu, warna hijau. Sedangkan kalau keyboard itu kan warnanya ungu ya, itu portnya paralel. Keyboard MOS zaman dulu. Kalau yang sekarang yang masih dipakai tuh yang kabel VGA ya. Nah, seperti ini. Parallel communication, jadi dari sender ke receiver, misalkan ini perangkat inputnya ya, ke perangkat output, dia mengirim datanya secara bersamaan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini satu bit biner dikirim secara bersamaan datanya. Portnya banyak gitu. Jadi ini port 1, port 2, sampai port 8. Nah, untuk transmisi serial, transmisi ini transmisi per bit, jadi hanya butuh satu channel komunikasi, komunikasi antar perangkat paralel, sehingga perlu dikonversi lapisan interface pengirim ke jaringan, paralel ke serial, jaringan ke penerima serial ke paralel. Jadi ini untuk mengkonversi ya, dari paralel ke serial digunakan transmisi serial. Dua teknik transmisi serial dibagi menjadi dua, jadi asinkron dan sinkron. Nah, kalau ini contohnya nih, pengaplikasian dari transmisi serial. Jadi datanya dikirim satu persatu gitu. Jadi kalau kita ngirim biner 11001010, dia ngirim 0 dulu, baru 1, baru 0, 1, 0, 0, 1, 1 gitu. Oke, ini transmisi serial asinkron ya. Informasi diterima dan diterjemahkan berdasarkan pola yang disepakati. Polanya pengelompokan aliran bit ke dalam byte. Transmisi per unit bit dimulai dari bit 0 di awal unit dan bit berhenti 1 di akhir unit. Memungkinkan gap antar unit, sinkron dengan data stream, pengirim dan penerima tidak perlu tersinkron. Keunggulan murah dan efektif. Cocok untuk low speed communication. Contohnya komunikasi antar keyboard dengan komputer menggunakan interface USB. Gitu. Jadi yang transmisi serial yang asinkron ini contohnya pengaplikasiannya perangkat input keyboard
ke komputer, tapi dengan port USB ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kita ngetik huruf A di keyboard atau angka 1 itu kan kalau kita konversi ke biner, contohnya seperti ini ya. Jadi dia ngirim yang eh, ini dulu nih angka-angkanya dari sebelah sini dulu. Dimulai dengan 0 mulai, 1 berhenti gitu ya. Seperti ini. Ini transmisi serial sinkron. Aliran bit dikelompokkan per frame. Setiap frame terdiri dari beberapa byte tanpa bit mulai dan tanpa bit berhenti untuk gapnya gitu ya. Kalau tadi yang asinkron ada bit mulainya 0, bit berhentinya 1. Penerima bertanggung jawab mengidentifikasi bit dalam satu unit untuk proses decoding. Kemudian karena tidak ada bit sinyal, maka timing sangat penting. Sinkronisasi byte dikerjakan pada lapisan data link. Ini 7-0 layer, nanti bahasnya lebih panjang. Keunggulannya lebih cepat dibandingkan dengan yang asinkron, cocok untuk high speed communication. Contoh pengaplikasiannya komunikasi antar satu komputer ke komputer lain yang menggunakan interface Ethernet. Ini interface internet itu LAN card ya. Jadi LAN card satu yang ada di komputer satu dengan LAN card yang lainnya yang ada di komputer dua itu bisa terhubung. Berarti itu masuknya jenisnya transmisi serial sinkron. Terdapat gap antara frames, jalur komunikasi sinkron 56 kbps mampu mentransmisikan data sampai 7.000 byte per detik. Nah, ini bedanya dengan asinkron tadi, si sinkron ini tanpa bit mulai dan bit akhir ya, jadi langsung. Oke, habis. Untuk transmisi paralel dan serial ini akan dibahas lebih detail lagi di pertemuan 7. Kalau di sebelumnya kalian sudah membahas tentang media transmisi kabel dan nirkabel, nah ini sekarang dibahas juga tentang transmisi paralel dan serial, di mana ruang lingkupnya lebih kecil gitu antara terminal input ke proses, proses ke output seperti itu. Jadi kalau paralel ini datanya dikirim secara bersamaan dalam dalam satuan waktu per clock. Kalau yang serial, data dikirim secara berurutan gitu ya. Implementasinya dari paralel ini itu tadi kabel VGA, kemudian mouse dan keyboard yang masih menggunakan port paralel ya, yang lubangnya banyak itu colokannya. Kemudian ada lagi printer zaman dulu tuh masih paralel portnya. Kalau sekarang kan sudah banyak yang menggunakan port USB ya. Nah, port USB ini sudah masuk ke kategori transmisi serial. Gitu. Yang tadi ada serial asinkron dan transmisi serial asinkron ini keyboard ya, perangkat input keyboard yang terhubung ke komputer menggunakan port USB gitu. Kalau contoh dari sinkron ini port internet LAN card gitu ya, yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer 2. Ini berarti LAN. Kalau yang tadi tuh kabel dan nirkabel itu kan untuk menghubungkan ke WAN dan internet. Nah, kalau yang transmisi sinkron dan asinkron ini hanya LAN aja gitu. Local area network. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan transmisi ini baik yang paralel ataupun yang serial akan dibahas lebih lanjut di pertemuan 7 ya setelah Lebaran. Seperti itu. Masih ada sisa waktu 3 menit. Gimana? Sudah selesai simulasinya? Sudah, Bu. Silakan. Oke, silakan. Iqbal. Oke. Oke. Ibu cek IP-nya dulu, Iqbal, untuk yang lantai 1, coba. Enggak, di laptopnya. Iya. Diklik PP. Iqbal harus share screen, Iqbal, biar kelihatan konfigurasinya.
Share, oh iya, Heeh, kalau terus. di-share itunya aja. Kelihatan, Bu? Oke, kelihatan. IP-nya udah dapet ya? Iya, Bu. Oke, yang lantai 2? Lantai 2. Oke, udah networknya udah 2 ya. Siap. Sekarang tes dari lantai 1 ke lantai 2. Mhm. Oke, sukses ya Iqbal. Ya, Bu. Good, terima kasih. Oke. Bu absen ya Iqbal ya. Oke, Bu. Selanjutnya ya Ahmad, Putri, Josafat. Putri belum. Oke, Josafat atau Ahmad mungkin. Troubleshooting-nya sih sama kayak kemarin. Gitu. Ahmad gimana, Mat? Udah belum? Saya belum, Bu. Masih coba meraba-raba, Bu. Oke, ini waktunya sudah habis, sudah 10.30. Hmm, direkord aja kali ya, pakai handphone tadi sama kayak Iqbal. Di videoin dulu IP laptop yang lantai 1, terus IP lantai 2, kemudian coba tes ping. Coba kirim data dari lantai 1 ke lantai 2 gitu ya. Upload di grup ya. Putri, Dalam Ahmad, bentuk Jo. dalam bentuk video, Bu? Iya, sebentar doang kayak di videoin pas ngecek IP yang di lantai 1, IP lantai 2, terus dites ngirim data doang kayak gitu. Ya, baik, Bu. Ya, terus kirim ke grup, nggak usah di e-learning. Oke ya. Oke, waktunya sudah habis, waktu sudah menunjukkan pukul 10.30. Tugasnya tadi ya, untuk Ahmad, Putri, dan Josafat, jangan lupa di videoin kalau udah selesai konfigurasinya. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan mohon maaf lahir batin, ini minggu terakhir perkuliahan sebelum libur Lebaran ya. Kita ketemu lagi setelah Lebaran. Mohon maaf apabila selama Ibu mengajar ada kesalahan dalam penyampaian materi. Minta maaf berlibur sama Fitri, mohon lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin, Bu, tapi hari Kamis masih ketemu lagi kan, Bu, Oh ya? iya ya. Gak jadi deh Amat ya. Nanti Iya Kamis. diulangi lagi, Bu. Iya Minal aidin wal Kamis. faizin hari Kamis. Kamis maaf-maafan lagi ya Mat ya. Kamis THR ya Mat. Insya Allah, Bu. Ya udah, sebelum kita akhiri perkuliahan komunikasi data pertemuan 6 hari ini, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu agar yang kita pelajari hari ini bermanfaat di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.